Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan di question box Snapgram gue beberapa hari yang lalu. Jadi pertanyaannya ini kurang lebih ada 34 pertanyaan. Mungkin aslinya itu lebih, tapi gue singkat karena kebanyakan pertanyaannya itu sama. Dan udah gua urutin juga ya, langsung gua jawab aja, oke? Pertanyaan pertama yaitu kapan nikah? Oke, mungkin ini karena gua udah pacaran lama ya sama Vita. Jadi untuk kapan nikah ini, gua berencana menikah secepatnya lah. Udah siap lah semuanya untuk menikah, pasti gua bakal menikah. Terus yang pertanyaan kedua itu nikah apa kawin dulu? Ya, aduh cuy, ini mah nggak perlu ditanya. Ini tuh udah jelas ya jelas nikah dulu, ya kan? Baru kita. Kalian jangan mikir macem-macem, udah. Nah, pokoknya nikah dulu ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Kawin enak gak? Aduh, ini gua gimana ya? Duh, kalian yang naik kayak gini tuh yang bener-bener aja gitu. Ya gue belum bisa jawab sekarang, tapi pasti bakal gue jawab kalau kalian nanya lagi setelah gue menikah sama Vita. Oke, doain aja ya, doain pertanyaan ini terjawab secepatnya. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, rahasia hubungan awet apa sih? Kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu ya, rahasia hubungan awet setiap orang pasti berbeda-beda kan. Gue secara pribadi, agar hubungan lu tetap awet tuh, lu harus kreatif. Kreatif dalam hal apa? Dalam hal obrolan lu setiap hari, percakapan lu jangan monoton, tindakan lu selama lu ketemu, jangan pernah melakukan tindakan yang sama. Coba kalau bisa setiap minggu ada tindakan-tindakan baru. Ya walaupun gua pun nggak sekreatif itu, tapi seenggaknya gua bisa menjaga gitu loh hubungan ini. Terus kalau bisa ya kalian itu jangan mikir gue bosen nih sama pacar gue bosen nih. Kalau kalian bosen, coba kalian introspeksi lagi diri kalian, gimana sih caranya biar gue nggak bosen. Ya itulah kunci kreatif lu, biar lu sekreatif mungkin, biar lu tuh nggak bosen. Terus ketika lo ada masalah dalam suatu hubungan, coba selesain kepala dingin. Ya nggak apa-apa lah, misalkan ada satu pihak yang marah-marah nggak jelas, tapi harus ada satu pihak yang berpikir jernih, dingin, tenang. Kalian tenangin, sebagai pihak yang dingin kalian tenangin orang yang marah, pasti hubungan kalian awet. Jangan sampai dua pihak itu marah-marah terus. Kalau udah marah-marah dua-duanya, pasti keduanya itu akan mau kalah dan berakhir dengan perpisahan. Oke, perpisahan dalam kondisi kedua belah pihak marah itu perpisahan paling nggak jelas cuy, sumpah. Setelahnya pasti kalian menyesal. Gue bisa jamin itu untuk orang yang pisah ketika kalian lagi marah-marah, itu nggak banget. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu target nikah umur berapa? Target gue sih ya maksimal 25 lah, 25-26 kalau emang rezeki gue ya. Dan sekarang umur gue ini 20 tahun, sebentar lagi gue 21. Ya kurang lebih 5 tahun lagi lah harus udah nikah ya. Kalau emang rezeki, kalau emang belum ya mungkin bisa sampai tua. Cuma gue nggak mau. Gue maunya maksimal 5 tahun lagi, itu yang gue usahakan. Dan semoga rezeki dari Allah, amin. Selanjutnya, jelasin usaha es krimnya dong. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan tentang es krim ya, tentang usaha es krim gue. Itu ada 5 pertanyaan. Gue langsung jawab di sini aja karena ini menjelaskan semuanya ya nanti. Yang pertama, nama usaha es krim gue itu Ice Cream Scoop. Jadi itu plesetan dari Ice Cream Scoop ya. Lalu alasan gue mulai jualan es krim itu karena gue sebelumnya punya ide sama Vita ya. Tapi itu harusnya bareng kakaknya Vita. Aslinya itu, gue itu mau buka coffee shop.
Tapi karena terlalu banyak hambatan, keterbatasan, ya akhirnya gue lebih memilih untuk jualan es krim ini gitu loh. Dan ini juga udah gue konsultasin ke Vita, ke orang tua gue, ke saudara-saudara gue, dan mereka ya udahlah gitu, kalau mau coba usaha ya udah, yang penting lo tuh jangan bosenan. Usaha itu harus konsisten. Sesepi apapun usaha lu harus tetap konsisten. Oke, itu udah gue laksanain ya kurang lebih selama seminggu inilah, walaupun ya banyak hambatan-hambatan yang nggak terduga selama gue ngelayanin ya. Tapi lu harus tetap konsisten, oke, dalam memulai usaha itu. Terus idenya dari mana sih ide buat es krim ini? Gua sama Vita itu selalu nyoba tempat-tempat makanan baru ya. Jadi gue selalu explore bareng Vita, jalan-jalan, terus lihat-lihat, oh ini makanan ini kayak enak nih, minuman ini kayaknya enak nih. Ya udah, gue langsung coba-coba aja. Suatu hari waktu itu Vita lagi ada acara jurusan gitu, kayak ada gathering jurusan. Itu di daerah Cinere. Jadi sebelum dia masuk ke tempat gatheringnya itu, gue sama Vita itu jalan-jalan sedikit ke sekitar daerah gatheringnya itu. Dan kita berhenti di suatu toko, itu nggak ada logonya, nggak ada apa-apanya, pokoknya itu toko ya kayak warung aja lah, warung tapi kecil banget. Dan kita lihat di situ ada kon sama cup es krim. Oke lah, kita langsung menyimpulkan, oh ini toko es krim nih gitu. Coba deh kita cobain yuk gitu. Oke, kita cobain, rasanya enak banget cuy, sumpah gua nggak bohong. Itu toko kelihatannya tua kayak toko-toko legend gitu, tapi ternyata rasanya enak banget, sumpah gua nggak bohong, itu enak banget. Dan gua setelah itu, gua setiap pulang dari kampus di Depok, gua pasti lewat Cinere untuk beli es krim itu. Setiap minggu gua pulang, setiap hari. Jadi gua pulang itu hari Jumat sore, gua langsung jemput Vita sekalian dari Depok ke Limo dulu, langsung ke Cinere itu untuk beli es krim, baru gue pulang. Itu seenak itu cuy, sampai gue tuh kadang kecewa karena kalau gue pulang terlalu sore atau Vita yang pulang terlalu sore, itu tokonya pasti udah tutup. Sekitar jam 4, jam 5 itu tokonya udah tutup. Es krimnya enak banget cuy, sumpah. Dan akhirnya ketika gue mau buat coffee shop sama kakaknya Vita, tapi gagal, banyak hambatan. Nggak gagal sebenarnya, cuma karena gue pikir terlalu lama kalau kayak gini. Gue pengen cepet buka usaha, gue pengen ngerasain cepet-cepet buka usaha gitu, walaupun ide gue kurang matang. Tapi gue berpikir kalau untuk memulai usaha, lu tuh jangan terlalu banyak ide, tapi lu harus mulai pergerakan lu. Dan ide-ide itu bisa lu terapin ketika usaha lu sambil berjalan, biar ya takutnya ya lu terlalu banyak memikirkan ide-ide tapi lu gak pernah memulai usaha lu, jadi ide lu tuh buat apa gitu loh. Oke, akhirnya setelah kopi itu gagal, gue langsung ngobrol sama Vita. Fit, gimana kalau kita coba ngomong sama tukang es krim yang di Cinere itu yang enak banget tuh, kita tanya resepnya apa sih gitu, apa sih es krimnya gitu, gimana caranya mulai es krim. Dan akhirnya kita samperin itu kurang lebih sebulan yang lalu, gue samperin sama Vita ke tokonya. Dan alhamdulillah lagi pandemi gini dia tetap buka dan tetap ramai cuy, sumpah. Karena seenak itu gue langsung dengan PD-nya gue tanya kan. Awalnya gue sama Vita takut, mungkin gak sih dijawab, soalnya tuh enak banget gitu loh, kayak gak mungkin dijawab, sumpah. Ternyata dia, abangnya ini pas gue tanya, bang ini es krimnya apa sih, gimana sih caranya, dia ngejelasin semuanya dengan detail cuy, sumpah. Dia ngajarin dan dia bilang dia udah ngasih tahu bahan-bahannya, resep-resepnya, caranya. Cuma ada satu hal yang dia gak kasih tahu, itu laku berapa sehari dan bisa dapat pelanggan banyak gini, gimana caranya. Itu tergantung lokasi, dia bilang, sama teknik lu ngejalanin usaha ini. Dan emang sih pas gua jalanin berbeda sama abangnya karena gua baru buka kan. Tapi gua alhamdulillah dari tanggal 1 Desember kemarin ya, itu udah ada dapet pelanggan tetap ya, karena rasanya enak banget cuy, sumpah. Orang sampai ketagihan. Ini abangnya canggih sih, gue berterima kasih banget bang sama lu mau ngajarin gue.
Wah gila, suatu saat gue bakal balas kebaikan lu. Oke, pertanyaan selanjutnya, waktu mulai usaha suka dukanya apa? Ya ini kan gue bukan es krim float ya, yang float itu yang mesin yang dituang gitu, float. Gue tuh es krim scoop, jadi gue sendok es krimnya di freezer, gue taruh ke kon atau ke cup ya. Itu susah banget cuy nyendoknya, sumpah. Gue sampai ketika yang beli lagi rame, gue tuh sampai gelagapan nyendoknya, bahkan gagal nggak jadi bentuk es krim, jadinya ya nggak jelas bentuknya. Kadang kebanyakan es krim yang di kon, kadang kekurangan, jadi gue ngerasa nggak enak sama pelanggan. Takutnya gimana ya, takutnya dia kayak kecewa, wah ini kekurangan. Terus yang belinya gue kasih kelebihan, tapi pas balik gue kasih kedikitan, nanti dia kecewa juga dan nggak balik lagi. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini enggak ya, itu kekhawatiran gue aja. Dan gue waktu pertama kali buka itu dapat banyak kritikan dari orang-orang, banyak saran-saran sih, lebih tepatnya saran ya. Tapi kayak gue belum siap menerima saran, jadinya gue capek banget mental gue cuy, sumpah. Hari pertama gue kena mental itu parah, gue capek banget. Hari kedua gue bangun kesiangan, gue capek banget, parah. Udah sih, sukanya mah banyak banget. Gue suka ngejalan es krim ini karena ya ini tempatnya gratis. Gue cuma bermodalkan freezer, gue nggak perlu menimba ilmu banyak-banyak. Nggak, maksudnya gue datang ke toko waktu nanya es krimnya itu, waktu datang ke Cinere itu langsung dijelasin cuy. Gue nggak perlu banyak-banyak berpikir lagi, jadi gue cuma perlu langsung jalanin aja, langsung modal freezer, udah buka toko. Terus gue jalanin sambil nungguin kuliah, gampang gitu. Tetap kuliah online lagi di posisi pandemi begini kan. Udahlah, itu sih suka dukanya kalau menurut gue pribadi ya. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan, tinggi gue berapa? Tinggi gue itu 189 cm. Dan kalian harus tahu cuy, buat temen-temen gue yang nonton ini ya, tinggi adik gue itu jauh lebih tinggi dari gue ya. Adik gue masih kelas 1 SMK, dia beda 5 tahun sama gue. Dia itu tingginya sekitar 195-197 cm cuy, sumpah. Jauh lebih tinggi dari gua. Satu-satunya orang yang gua lihat ngedangak gini. Padahal temen-temen gua lihat gua aja udah ngedangak kan. Gua ngeliat adik gua ngedangak cuy, gimana? Ngedangak itu nengok ke atas gini ya, nengok ke atas. Jadi kalau ngobrol kayak, woi gitu. Gitulah pokoknya ya. Terus Kak Alif tinggi banget, bagi kiat-kiat buat tinggi dong Kak, aku pengen jadi atlet basket. Ya, gua nggak ada kiat-kiat cuy. Gue ini tinggi, ya dari sana ya. Gue nggak minum apa-apa, gue nggak makan apa-apa. Maksudnya gue nggak minum suplemen peninggi, gue nggak makan makanan yang buat nutrisinya bikin tinggi, kalsium banyak itu gue nggak. Gue makan ya biasa aja, Indomie, terus ayam goreng kayak Upin Ipin. Ya emang gen gue aja tinggi, emang ya gen gue. Ibu gue tinggi, ngelahirin gue tinggi, dan terus lahir adik gue jauh lebih tinggi lagi dari gue. Udah emang gen kan, kecuali ibu gue pendek, gue tinggi sendiri, terus adik gue juga pendek, itu baru ada kiat-kiatnya. Ini nggak kiat, ini emang gen cuy, sumpah. Nah lanjut, kok bisa tinggi bang? Obat penambah tingginya apa ya? Seperti yang udah gue jelasin tadi, gue gak pakai obat penambah tinggi apa-apa cuy, emang asli tinggi aja gitu. Pertanyaan selanjutnya, kapan studek lagi? Studek itu studi ekskursi ya cuy. Nah, jadi pas gue kuliah D3 di Politeknik Negeri Jakarta, di semester, pokoknya di tingkat akhir gue lupa semester 5 atau 6 ya, itu gue jadi, alhamdulillah kepilih jadi project officer dari studi ekskursi. Tapi sebenarnya project officernya ada 2 ya, karena dari tadinya itu mau dari prodi gua doang, prodi gua itu konstruksi sipil, tapi akhirnya ada perubahan rencana digabung sama prodi konstruksi gedung. Nah, kita dari 2 prodi ini udah punya masing-masing PO. Nah, ya udah mau nggak mau kita jadi satu. Cuma gua berpikir, udahlah PO-nya tetap 2 aja, nggak perlu dipilih lagi antara lo dan gua. Udah gitu sih. Untuk kapan studeknya ya gua nggak tahu ya. Kayaknya nggak bakal ada lagi sih, tapi paling nanti gathering santai aja kita di Bali kayak studek. Jadi studek gue itu ke Bali, nanti kita gathering santai aja 2 prodi ini ke Bali, oke cuy?
Tunggu aja, doain aja kita semua prodi konstruksi gedung dari Politeknik Negeri Jakarta tahun 2017 sama prodi konstruksi sipil dari Politeknik Negeri Jakarta tahun 2017 lancar semuanya, mencari kerja, mencari rezeki, yang buka usaha juga, pokoknya semuanya lancar biar kita semua bisa ngumpul lagi di Bali kayak waktu itu. Oke cuy, tunggu aja. Selanjutnya Studek surplus apa enggak? Jujur ya, Studek ini kita semua panitia nggak ambil untung. Kita semua panitia ya udah, ini duit dari lo untuk lo, nggak ada lu bayar panitia, semuanya tuh pas lah, nggak ada untung, nggak ada rugi, alhamdulillah ya. Dan acaranya juga lancar waktu itu. Lanjut, gimana sih caranya biar keren kayak gua? Ya gimana ya, gua emang keren dari sononya asli dah. Gua nggak tahu gua kenapa bisa keren. Gua natural aja gitu, nggak banyak muka, nggak baik tingkah, ya aku natural aja udah keren cuy. Gue kagak tahu kenapa dah, keren banget ya gue ya. Oke, lanjut. Gimana cara lu ngisi waktu di masa pandemi ini? Jadi ya gue ngelakuin hal-hal kayak biasanya sih, malah gue lebih seneng ya di pandemi ini ya. Jadi di rumah aja, nggak perlu kemana-mana. Bangun tidur, langsung mandi, langsung sarapan, terus main Mobile Legends sampai siang, langsung sholat lagi, makan siang lagi, main Mobile Legends lagi sampai sore, sholat lagi, makan lagi, ketemu tidur lagi. Terus tugas kuliah kan online ya, nggak perlu ketemu gurunya juga via Zoom atau Google Meet, jadi ya udah gampang semuanya gitu. Gue nggak tegang, mau kuliah sambil main game gini juga nggak masalah kan. Ya udah, jadi lebih happy lah. Kebiasaannya cuma bangun, mandi, makan, ibadah, ngepus rank Mobile Legends ya maksudnya ya. Terus belajar ya gampang, belajar tinggal kopas, revisi gampang lah. Terus juga gue kemarin waktu D3 ini sidangnya online, gampang lah. Cuma gue emang asli gue tegang banget sidang cuy, parah itu sidang online. Gue dikerjain, hampir dibilang kagak lulus, gue untung lulus, alhamdulillah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana cara fokus belajar meskipun dalam keadaan lingkungan rame? Ya gue sih sebenarnya belajar nggak terlalu fokus ya. Ya gue belajar seadanya aja, tapi alhamdulillah gue cepet nangkep gitu loh. Gue belajar ya secukupnya, yang gue nggak ngerti aja. Terus kalau misalkan ada orang lagi belajar, gue nimbrung aja kan, kayak oh ini itu gue inget aja gitu cuy. Lagi sekedar nimbrung, sekedar belajar seadanya, itu gue alhamdulillah ngerti gitu. Ya udah, jadinya cepet nangkep dari sananya ya. Gue susah jelasnya gimana cara biar fokus. Bahkan beberapa temen kuliah gue tahu kan, kalian belajar buat ujian, gue main game sama beberapa geng-geng gue yang main game doang kerjaannya ya. Jadi nggak ada cara khusus gue untuk fokus belajar cuy. Yang penting tuh lu pas kalau buat ujian ataupun interview kerja belajarnya, yang penting tuh pas ngejalaninnya itu kalian tenang, enjoy aja, jangan deg-degan. Karena ketika lu deg-degan, lu nggak bakal bisa berpikir jernih. Udah itu aja. Ketika lu berpikir jernih, pasti banyak jalan lah, banyak cara yang bisa lu dapet buat menjawab semua itu. Intinya bukan pas di belajarnya sih, tapi pas lagi kegiatannya kalian tenang aja, tenang. Pasti kalian bakal inget lah pelajaran atau enggak hal-hal yang pernah kalian lakukan yang terkait dengan belajar itu, pasti kalian ingat. Yang penting jangan deg-degan, udah kuncinya itu aja sih. Belajarnya mah ya seadanya aja. Kalian juga butuh istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak belajar. Udah sih itu aja. Lanjut, kenapa otaknya kayak robot? Ya nggak robot juga sih, kalau dibilang gue masih bego cuy, asli. Gue nggak robot banget lah. Masih banyak temen gue yang jauh lebih robot, lebih pintar. Gue tuh biasa aja. Tapi ya mungkin ya karena emang lebih cepet nangkep aja, lebih cepet paham. Tapi gue nggak pernah belajar serius loh, asli. Gue belajar santuy terus. Gue belajar seadanya, main sebanyak-banyaknya. Ujian selesai, ya udah lupain aja. Dan hasilnya ternyata bagus ya, itu gue nggak tahu. Gue nggak berharap hasil yang bagus, cuma
ketika gue berusaha jangan lupa berdoa juga kan diberikan hasil yang setimpal dengan usaha gue, bukan hasil yang sebaik-baiknya. Karena gue udah usaha gue cuma sekian, masa ya gue minta hasil yang jauh lebih dari sekian, ya kan? Pasti usahanya sekian, hasilnya juga sekian. Itu cuy, ngerobot otak gue, sumpah ini mah. Nih pertanyaan selanjutnya ya. Waktu SMA suka nyolong soal ujian di ruang guru ya? Coba jelasin dong. Aduh, sumpah ini gua dulu gua terlalu mager, sumpah. Ya jujur iya gue suka. Cuma nggak semua mata pelajaran ya. Gue cuma beberapa mata pelajaran yang, dan itu pun kalau soal ujiannya ada di meja guru mata pelajaran tersebut ya lagi ditaruh begitu aja, ya udah gue lihat lah ini soal ujiannya, tanggalnya tertera, jamnya tertera, ya udah itu gue lihat aja kan, terus gue kebetulan bawa HP kan, foto dulu deh bentar gitu kan, baliknya masih ada, foto lagi, baliknya ada lagi foto, ya kan. Ini bahkan yang nanya ini nih itu bareng gua cuy, motonya. Wah lu bejat banget lu tanya, jangan buka kartu lah ini. Maaf ya buat guru-guru SMA gua, mohon maaf ibu bapak guru, itu karena saya mager aja sih. Aslinya mah saya ya nggak bisa kalau nggak nyolong soal. Nggak, bercanda. Selanjutnya pertanyaannya adalah, emak bapak di rumah sehat? Ya alhamdulillah sehat. Bapak gua cuma habis kena stroke aja ya, alhamdulillah lagi masa pemulihan, mohon doanya ya teman-teman. Udah lama sih, setahun yang lalu, tapi sekarang bagian kiri badannya itu masih ada yang kaku. Sekarang tolong doain ya. Selanjutnya, kenapa nama channelnya Alif RK Everyday? Jadi Alif RK itu nama berasal dari nama gue ya. Nama lengkap gue itu Ananda Alif Ramadan HR. Gue singkat jadi Alif RK. Terus kenapa Everyday? Itu karena insya Allah kalau emang gak ada hambatan selama gue buat konten-konten gini ya, walaupun gak terlalu bermanfaat buat kalian, gue pengen menghibur aja ya. Gue bakal upload konten-konten gue setiap hari, insya Allah kalau emang gak ada hambatan. Kalau gue bisa ngonten, kalau gue gak sakit, ada waktu luang, gue pasti bakal bikin setiap hari ya. Jadi gue mohon supportnya guys, biar gue bisa setiap hari upload konten. Oke lanjut. Subscriber baru 2, pasti diri sendiri sama cewek lu doang ya. Iya benar ya, waktu gue baru buat channel ini kan gue langsung buka HP gue, langsung gue subscribe diri gue sendiri, sama waktu itu gue kebetulan lagi sama Vita, ya langsung aja gue subscribe cuy. Ya mau gimana lagi, baru buat channel semenit anjir. Tapi sampai berapa menit ya gue subscribe aja cuma 2, lumayan lama sih. Terus di hari yang sama gue buat channel, alhamdulillah langsung 5 lah. Pokoknya berapapun subscribernya bersyukur aja. Kalau emang rezeki kan pasti bakal nambah banyak sendiri. Nah lanjut pertanyaan berikutnya, akuarium kalau pakai le mineral jadi le mineralium nggak Lip? Sumpah ini gue awalnya gak ngerti asli apa maksudnya anjir, gue mikir keras ini apaan. Oh ternyata aqua itu dari merek Aqua. Terus kan akuarium ya kan, di switch sama le mineral. Jadi le mineralium gitu loh. Akuarium jadi le mineralium karena le mineral gitu loh. Gue masih gak ngerti, gue bacanya gue gak ngerti cuy anjir. Ya kalau menurut gue ya iya dah, biar lu seneng aja. Iya ya benar, kalau akuarium kalau pakai le mineral ya le mineralium. Iya benar. Iya aja dah, bingung gue asli dah. Ada aja anjir yang bikin pertanyaan ini, lu kepikiran aja sumpah. Pinter banget lu. Oke lanjut, pertanyaan berikutnya, YouTuber bang. Gue YouTuber. Ini gue ngapain? Upload di mana? Gue YouTuber cuy. Ada aja lu nanya. Lanjut, pertanyaan berikutnya, Mas keturunan India ya? Apa sih yang berpikir kalian tuh berpikir gua keturunan India, keturunan Arab ya? Gue emang keren cuy, tapi gua ya bukan keturunan India, bukan orang Arab. Gua ibu gua Betawi,
bapak gue orang Bima, ya udah jadinya Betawi Bima, nggak ada India, nggak ada Arab, tapi emang ganteng banget ya gue. Parah. Canda ya. Lanjut aja. Pertanyaan berikutnya, SS saldo ATM dong. Saldo ATM gue nggak perlu gue SS cuy, gue kasih tahu aja. Cuma 21.000 ATM BCA. Udah gue nggak megang duit lagi. Parah. Selama pandemi ini menurunlah pendapatan dari uang jajan, itu diminimalisir karena gue di rumah aja kan. Makanya gue pengen buka usaha juga biar gue dapet duit nggak perlu minta lagi, dan gue pengen buru-buru punya rumah sendiri kalau emang bisa buru-buru ya. Kalau emang lama ya udah lama, yang penting gue udah mulai usaha sendiri sih itu. Termasuk channel YouTube ini kali aja emang rezeki juga dan menghasilkan, jadi saldo ATM gue nanti bisa banyak, semoga ya, doain ya teman-teman. Lanjut, pertanyaan berikutnya, kira-kira Aldos kepala botak back to Land of Dawn lagi nggak? Jadi buat kalian yang nggak tahu ya, Aldos itu salah satu karakter di game Mobile Legends. Terus kepala botak itu, gue selama kuliah gue sering banget botak jadi sumpah. Nggak tahu kenapa gue betah banget botak itu, kayak adem, gue nggak perlu gini-giniin rambut lah, nggak perlu sisiran lah, nggak gatel kuping gue nih, ini udah panjang banget gatel, tapi gue pengen cobain gondrong kali ini. Insya Allah Aulus bakal back to the Land of Dawn, tapi kepala gue gondrong cuy, nggak botak lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, kenapa dipanggil Tole? Oke, buat temen-temen SD, SMP, sama kuliah gue mungkin kalian nggak tahu ya, gue selama SMA itu 3 tahun dipanggil Tole. Itu alasannya karena dulu waktu pertama kali masuk ada ospek ya. Jadi dari satu orang dari setiap kelas, satu orang cowok dari setiap kelas itu dipanggil buat jadi boyband dan memperkenalkan diri di masing-masing kelas. Jadi kita tampil, nyanyi lah, joget-joget lah, ngapain gue nggak tahu, lupa gue waktu itu. Gokil sih. Jadi di satu kelas kita semua boybandnya itu ngasih nama samaran kan, aneh-aneh dah namanya, dan gue tiba-tiba keceletus aja gitu, nama gue Tole. Udah orang-orang ngakak abis, dan akhirnya padahal gue di satu kelas doang ngaku nama gue Tole, di kelas lain gue namanya beda-beda lah, nggak jelas. Ternyata itu rumor nama gue Tole itu menyebar ke semuanya sampai seangkatan lah. Akhirnya gue dipanggil Tole sama satu angkatan selama 3 tahun. Itulah karena boyband itu ya, tapi emang gue cocok gak ya jadi boyband gitu ya, buat ngarahin boyband Korea mah cocok lah ya. Oke, pertanyaan berikutnya, punya channel cewek daerah Jakarta Selatan nggak? Gue gak punya channel cewek cuy, sumpah. Daerah Jakarta Selatan apalagi, gue aja mainnya cuma di Jakarta Barat, Depok, Jakarta Barat, Depok, rumah kampus, udah nggak ada. Tapi mungkin kalau Vita punya, terus emang lagi cari pasangan, gue bakal kenalin ke lu, santuy, oke? Next, pertanyaan berikutnya, bumi itu bulat atau datar? Perdebatan panjang cuy, sumpah. Tapi kalau gue tim bumi bulat lah, udah jelas bumi itu bulat. Gue nggak tahu kenapa ada yang berpikir bumi itu datar, nggak tahu ya. Oke, next saja langsung. Pertanyaan berikutnya, buang air besar berapa kali sehari? Ini penting banget gak sih nanyain? Gue kalau lagi kurang fit, gue setiap habis makan itu pasti buang air besar cuy. Jadi gue makan 3 kali sehari, itu gue buang air besar 3 kali sehari. Tapi kalau lagi normal sehari sekali kok. Setiap habis sarapan biasanya, emang sarapan itu tarian pemanggil BAB anjir. Oke, pertanyaan berikutnya, cara dapetin IPK 3,6 gimana? Gue gak tahu anjir, IPK gue kagak 3,6, kecuali IPK gue 3,6 gue bakal jelasin ke lu. Ya kalau lu minta cara dapetin IPK di atas 2, gue bakal jelasin. Ini IPK 3,6, lu salah nanya orang. Sumpah, IPK gue gak sampai 3,6 asli dah. Jadi gue gak bisa jelasin.
Pokoknya buat lu yang pengen dapetin IPK yang terbaik, ya lu lakuin juga hal yang terbaik dan tetap tenang kayak yang tadi gue bilang ya sebelumnya. Udah itu aja. Tapi kalau buat 3,6 gue nggak tahu. Oke, pertanyaan terakhir, dan ini gue mohon maaf banget ya nggak bisa gue jawab karena mungkin terlalu panjang dan masih awal banget. Gue ini kayaknya nggak bisa dibikin di konten ini, nggak bisa dijawab di konten ini. Gue bisanya bikin satu konten khusus untuk ngejelasin pertanyaan lo ini. Ini pertanyaan nggak bisa gue jawab ini adalah jelasin sejarah hidup lu dong. Gue nggak bisa jelasin saat ini karena sejarah hidup kan pasti gue nggak pengen buat singkat cuy, pasti banyak cerita-cerita keren lah. Nggak keren juga sih, lucu, unik, aneh, sedih, nggak bisa dijelasin dalam waktu beberapa detik, beberapa menit doang. Tapi gue bakal bikin konten ini kok, tenang aja ya. Oke. Nah terus ada beberapa temen yang nyapa-nyapa doang. Oke, halo juga. Gimana kabar kalian? Pasti baik lah ya, semoga baik. Jangan lupa jaga kesehatan, di rumah aja, produktifnya dari rumah aja. Terus ada yang ngajakin gue buy one juga. Gas aja langsung, komen nickname, ID lu, kita buy one langsung ya, walaupun gue pasti kasih. Cukup banget gue asli, ini kayak karena gue kepikiran aja pengen buat channel YouTube. Sama ada beberapa temen gue yang semangatin gue, makasih banget ya semangat kalian. Ya kalian yang semangatin gue itu berharga banget karena gue butuh support juga dari kalian biar gue tetap pede, tetap eksis untuk membuat channel gue, untuk membuat konten yang bakal diupload di channel gue. Oke, udah itu aja, nggak ada pertanyaan lagi ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, terus jangan lupa untuk like dan share semua video gue. Terima kasih guys, bye bye.